Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, majelis menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 2 Oktober 2022. Romawi 1 warta keuangan ibadah Minggu 25 September 2022 sebagai berikut. 1. Derma tangguk, amplop, dan peti-peti pada ibadah di Gedung Gereja Pengharapan. Tangguk hitam berjumlah Rp7.211.000. Tangguk merah berjumlah Rp8.030.000. Tangguk biru Rp3.590.000. Amplop aksi 5 menit Rp7.562.000. Amplop persepuhan Rp14.602.000. Amplop pengucapan syukur Rp4.505.000. Peti diakonnya Rp7.682.000. Peti pembangunan Rp4.359.000. Peti pintu masuk Rp267.000. Derma ibadah live streaming Rp1.550.000 dan derma bulan doa Alkitab Rp4.568.000. 2. Derma tangguk ibadah di Pospel Arius Wik APO dan di gedung-gedung PAR. Pos pelayanan Arius Wik APO berjumlah Rp4.232.000. Di gedung PAR Wik Gajah Putih Rp1.302.000. Gedung PAR Wik Okumene Rp1.646.000 dan di gedung PAR Wik Percetakan Rp664.000. 2 Romawi warta kehadiran jemaat di Gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 25 September 2022 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6 pagi 321 orang, ibadah jam 9 di Gedung Gereja Pengharapan 597 orang, dan yang mengikuti ibadah melalui live streaming 292 orang. Pada ibadah jam 4 sore 234 orang. 3. Warta ibadah Minggu 2 Oktober 2022. Ibadah jam 4 sore saat ini akan dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI, Majelis Piket Wik SKO, pemain organ Bapak Jimmy Eryap, kantornya Ibu Y. Wan Makmur. 2. Ibadah paduan suara Jemaat Pengharapan Jayapura dilaksanakan pada hari Senin 3 Oktober 2022 jam 5 sore. Yang dikunjungi adalah pengurus BP2 Muger dan anggota paduan suara WIK APO. Tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 3. Ibadah WIK Diaspora dilaksanakan pada hari Selasa 4 Oktober 2022 jam 5 sore yang dikunjungi keluarga Simitroat, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 4. Ibadah gabungan PW 9 WIK pelayanan dilaksanakan hari Rabu 5 Oktober 2022 jam 4 sore, piket PW WIK SGO, tempat Gedung Gereja Pengharapan. 5. Ibadah gabungan PAM 9 WIK pelayanan dilaksanakan pada hari Kamis 6 Oktober 2022 jam 6 sore, piket PAM WIK SGO bertempat di Gedung Gereja Pengharapan. 4 Romawi warta tambahan. 1. Ucapan terima kasih.
Lembaga Alkitab Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Jemaat GKI Pengharapan Jayapura atas dukungan dalam bulan doa Alkitab 2022 sebesar Rp4.568.000 dalam ibadah minggu yang dilaksanakan tanggal 25 September 2022. 2. Pelantikan Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai. Disampaikan kepada jemaat bahwa pelaksanaan sidang ke-16 Klasis GKI Port Numbai telah berlangsung sejak tanggal 28 September dan ditutup pada hari ini Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Dan pada ibadah penutupan sidang tanggal 2 Oktober 2022 jam 9 bertempat di GKI Shalom Pasifik Pasir 2 telah dilaksanakan pelantikan Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai dan pelantikan Ketua BPPG Klasis GKI Port Numbai terpilih periode tahun 2022-2027. Susunan Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai terpilih periode tahun 2022-2027 sebagai berikut. Ketua Bapak Pendeta Andris W. Choi MTH. Wakil Ketua Bapak Penatua RD Siahaya. Sekretaris Ibu Pendeta Anike Mirino STH. Wakil Sekretaris Bapak Penatua Johannes Peter Nusi SIP. Bendahara Ibu Syamas Sarah Kaviar. Anggota Rayon A Ibu Pendeta Francina CHF Mandowen STH, anggota Rayon B Bapak Penatua Rudi Sibi, anggota Rayon C Ibu Pendeta Eliamor Rolo STH, anggota Rayon D Bapak Pendeta Gideon Yebikon, anggota Rayon E Bapak Penatua Septinus Ireu, dan anggota mewakili para pendeta Bapak Pendeta Christian Mirino STH. Atas nama Majelis dan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura mengucapkan selamat kepada Bapak Penatua Johannes Peter Nusi SIP, Sekretaris PHMJ GKI Pengharapan Jayapura yang telah terpilih sebagai Wakil Sekretaris Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai. Dan juga kami sampaikan selamat kepada Bapak Albert Manuputi, Jemaat WIK Diaspora GKI Pengharapan Jayapura yang terpilih sebagai Ketua BPPG Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang baru. 3. Sidang ke-17 Klasis GKI Port Numbai. Dalam sidang ke-16 Klasis Port Numbai telah ditetapkan dan diputuskan Tuan dan Nyonya Rumah Sidang ke-17 Klasis GKI Port Numbai tahun 2027 adalah GKI Pengharapan Jayapura. 4. Katekisasi khusus dan reguler. Disampaikan kepada jemaat bahwa pendaftaran kelas katekisasi khusus dan reguler telah dibuka dan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Formulir pendaftaran dapat diambil melalui koordinator majelis di WIK masing-masing. 5. Niat nikah. Niat nikah yang pertama antara Saudara Ruben Alexander Sinai, lahir di Jember pada tanggal 8 Januari 1999, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Paulus Yohanes Sinai dan Ibu Rahayu Restuning Tias dengan alamat Jalan Aspol, Klufkam, Wik Aspol. Dengan Saudari Elisha Maya Siahaya, lahir di Waisarisa pada tanggal 11 Oktober 1999, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Yakobis Siahaya dan Ibu Levina Martina Lewerisa dengan alamat Aspol Klufkam, Wik Aspol. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya
pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 jam 9 pagi. Penggembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 jam 10 pagi bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari WIK Aspol. Kepada pasangan tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilahkan berdiri. Niat nikah yang kedua antara Saudara Raymond Arudi Buraen, lahir di Sahraen pada tanggal 26 September 1992, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Yohanes Buraen dan Ibu Idaleta Takoi, dengan alamat Jalan Belakang Hotel Agung Jayapura, dengan Saudari Friska Felicia De Fretes, lahir di Ambon pada tanggal 15 Juli 1995, anak keempat dari pasangan suami istri Bapak Yosep Karolus De Fretes dan Ibu Sentia Lisie Piris, dengan alamat Jalan Argapura Kanon, Jayapura, WIK Ampera. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 jam 11 pagi, dan penggembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 jam 4 sore bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari WIK Ampera. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilakan berdiri. 5. Sakramen Perjamuan Kudus. Dalam rangka HUT ke-66 tahun GKI di Tanah Papua dan merayakan Perjamuan Kudus sedunia, maka pelayanan sakramen Perjamuan Kudus dalam Jemaat GKI Pengharapan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Pelayanan pertama pada ibadah jam 4 sore di gedung gereja dan pelayanan kedua pada jam 7 malam di Pospel Arius WIK APO, dan di gedung-gedung PAR dilaksanakan pada jam 9 pagi. 7. Aksi 5 menit. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah ini untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Johannes P. Nusi SIP.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini. Untuk itu jemaat disilakan berdiri dan kita akan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 2 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Jemaat, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Allah dan kita beribadah kepadanya. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 3. Nyanyian rohani 3 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiga
Jemaat, dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong dan memampukan kita semua untuk melakukan hukum Tuhan ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setelah merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita akan mengaminkan dengan nyanyian rohani 11. Nyanyian rohani 11 ayat yang ketiga. Dan setelah kita mendengarkan berita anugerah Allah, kita mengaminkan dengan nyanyian rohani 79 ayat yang nyanyian rohani 11 ayat 3 setelah pengakuan dosa, dan rohani 138 ayat yang ketiga kita akan menyanyi setelah kita mendengarkan berita anugerah Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan-kejahatan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami tunduk di hadapan-Mu. Kami mau bilang bahwa ketika kami dituntun, dijaga oleh Tuhan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu bahwa ada banyak hal yang kami juga lakukan tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan Tuhan. Perkataan-perkataan kami kadangkala tidak memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Apa yang lahir dari hati dan pikiran kami kadangkala juga mendukacitakan sesama kami, bahkan mendukacitakan hati Tuhan. Kalau hari ini kami masih diizinkan Tuhan untuk menikmati hari baik milik kepunyaan Tuhan, kami masih diizinkan Tuhan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu hanya karena kemurahan, anugerah dan belas kasih-Mu kepada kami semua. Untuk itu Bapa, dalam kerendahan hati kami tunduk di hadapan-Mu. Kami mohon Bapa, ampunkanlah seluruh salah dan dosa kami. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan, supaya kami tetap layak untuk disebut anak-anak milik kepunyaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan membawa seluruh hidup kami untuk dituntun, diatur oleh Tuhan. Amin. Rohani 11 ayat yang ketiga, Bapa kami janganlah. Bapa kami janganlah, anak-anakmu binasa, pimpin dan sayangilah kami pun senantiasa sambut kami akhirnya di tempat terambahkan. Dengarlah saudara-saudara sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh. Firman Tuhan, orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak menolak dia.
Amin. Rohani 138 ayat yang ketiga. Ya Tuhan Yesus sayanglah, dengarkanlah seruan. Ya Tuhan Yesus sayanglah, dengarkanlah seruan, beri ampun dan anugerah, lepaskan aku Tuhan, beri dengan mata yang jernih, kulihat kehendak-Mu dan pengajaran Roh memberi ku jalani jejak-Mu. Setelah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita akan mengaminkan dengan nyanyian rohani 79 ayatnya yang pertama. Jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhanlah kekal Raja hati kami, kami tak sesal ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan bagi kita di minggu ini terambil dari Perjanjian Lama, dari Daniel pasal 2. Daniel pasal 2, kita membaca ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Daniel pasal 2 ayat 20 sampai dengan 23. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami lagi untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kami terbatas dalam banyak hal untuk mengartikan kebenaran firman-Mu ini. Roh Kudus, tolong kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, tapi juga umat Tuhan yang mendengarkannya. Supaya ketika kami pulang kembali ke tempat tugas tanggung jawab pengabdian kami,
di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, keluarga kami, bahkan di mana saja Tuhan tempatkan kami. Kami terus menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang banyak, dan kami menyaksikan Kristus dalam kehidupan kami. Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Amin. Daniel pasal 2 ayat 20 sampai dengan 23. Mari kita membaca bersama-sama dengan bagian firman Tuhan ini dengan perikop mimpi Nebukadnezar. 3. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan syukur yang telah jemaat siapkan dari tengah-tengah kehidupan masing-masing. Kita akan menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani 158. Nyanyian rohani 158 untuk mengiringi jalannya persembahan syukur kita di sore hari ini. Dengarlah firman Tuhan, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, agar di dalam aku pun wujud-Mu nyatalah. Janganlah hanya bibirku ucapkan pujian, janganlah hanya hatiku tahu kesungguhan. Beri segenap kelakuan dan pekerjaanku, pun yang biasa dan rendah memuji nama-Mu. Curahkanlah karunia cahaya kasih-Mu, agar diisi olehnya segenap anggotaku. Jika begitu
Isilah Tuhan hidupku. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, agar di dalam aku pun wujud-Mu nyatalah. Janganlah hanya bibirku ucapkan pujian, janganlah hanya hatiku tahu kesungguhan. Beri segenap kelakuan dan pekerjaanku pun yang biasa dan rendah memuji nama-Mu. Curahkanlah karunia cahaya kasih-Mu, agar diisi olehnya segenap anggotaku. Jika begitu aku pun anakku yang lemah, mempersembahkan pujian dengan sesungguhnya. Jangan Kau biarkan sejam aku di jalanku, di luar lingkungan kudus persekutuan-Mu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berdoa menyerahkan persembahan syukur kita bersama juga dengan 9 pribadi dan keluarga yang memberikan pengucapan syukur, dan 8 pribadi serta keluarga yang memberikan persepuluhan. Nama-nama dapat Bapak Ibu lihat di layar Infocus. Mari kita berdoa. Kami menyadari sungguh Tuhan bahwa begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup dan kehidupan kami. Kami tidak bisa menghitungnya. Tuhan hanya minta daripada kami untuk tahu mengucap syukur. Dan tolong kami semua ketika kami menikmati berkat-berkat Tuhan, kami tidak lupa untuk menaikkan syukur kami kepadamu dalam segala hal. Hari ini, dengan semua berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami semua, kami datang dan mempersembahkan apa yang ada di dalam kehidupan kami lewat persembahan syukur umat-Mu. Ada 9 pribadi dan keluarga juga yang datang memberikan persembahan pengucapan syukur secara khusus atas bertambah usia dalam kehidupan mereka, sembuh dari sakit, berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, serta 8 pribadi atau keluarga yang hari ini datang membawa persepuluhan sebagai hak milik Tuhan. Hamba juga berdoa dan menyerahkan pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang mengalami berkat-berkat Tuhan dan tidak menikmatinya sendiri, tapi tiap waktu, tiap saat mereka membagikannya kepada janda, duda, anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga memberkati hidup dan kehidupan mereka. Hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk mengelola persembahan syukur umat-Mu, Tuhan memberkati hidup dan kehidupan mereka,
supaya persembahan syukur ini dapat dikelola dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, lebih khusus memperluas pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebentar juga ada aksi 5 menit yang diberikan untuk menopang pekerjaan fisik yang akan berlangsung dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan juga memberkati setiap pemberian jemaat. Seluruh persembahan syukur umat-Mu di hari ini hamba bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati dalam seluruh tugas tanggung jawab kami masing-masing dengan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Inilah doa dan syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita kembali melihat pembacaan firman Tuhan kita Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 23 yang merupakan keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Dan tema perenungan bagi kita dalam minggu ini, Allah sumber hikmat dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa itu sumber? Sumber saya coba cari berarti tempat keluar. Tempat keluarnya air atau zat cair. Contoh sumur, ia mengambil air di sumber-sumur. Atau di laut sekitar pulau itu ditemukan sumber minyak. Pengertian sumber yang kedua berarti asal. Dan itu ada dalam berbagai arti. Contohnya ia berusaha mendekati dan menemukan asal bunyi yang memesonanya. Atau kabar itu didapatnya dari sumber yang boleh dipercaya. Itu pengertian sumber Bapak Ibu Saudara. Sedangkan pengertian hikmat ada 3 yang saya coba lihat. Yang pertama, hikmat adalah kemampuan atau keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan seni. Seorang yang bisa mengerjakan karya seni yang indah, yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, bisa kita sebut sebagai orang yang memiliki hikmat. Yang kedua, hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Hikmat yang dimiliki Salomo adalah hikmat dalam pengertian yang kedua ini. Dan pengertian yang ketiga, hikmat adalah cara pandang dan cara hidup yang secara moral benar. Dalam kitab Amsal Bapak Ibu Saudara, Raja Salomo mengajarkan tentang hikmat dalam pengertian yang ketiga ini. Itu bicara tentang pengertian hikmat. Dan apa itu kekuatan? Bapak Ibu, kekuatan adalah suatu kemampuan yang dikeluarkan oleh otot tubuh dalam menahan suatu beban. Kekuatan otot ini merupakan daya penggerak di dalam setiap kegiatan, mengurangi potensi terjadinya cedera, menguatkan stabilitas persendian, serta menunjang efisiensi kerja. Itu kekuatan. Pengertian lain dari kekuatan adalah
suatu kemampuan otot membangkitkan tegangan atas suatu tahanan. Dengan demikian, maka latihan yang paling cocok dalam melatih kekuatan adalah latihan ketahanan. Dan pengertian lainnya adalah kekuatan merupakan sebuah tenaga atau tegangan ataupun gaya yang bisa dihasilkan otot ataupun sekelompok otot pada suatu konstruksi yang disebabkan adanya beban maksimal. Seseorang bisa saja memiliki kekuatan pada otot bagian tertentu, Bapak Ibu Saudara, tapi belum tentu ia mempunyai kekuatan yang sama pada bagian otot lainnya. Nah, dari ketiga pengertian ini, kalau kita bicara tentang Allah sumber hikmat dan kekuatan, itu berarti hikmat dan kekuatan itu tidak datang dan asal dari tempat lain. Hikmat dan kekuatan asalnya dari Allah. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari Daniel 2 ayat 20 sampai 23 ada 4 bagian yang merupakan keseluruhan utuh dari ayat 1 sampai dengan ayat 49. Pada bagian pertama, pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, nanti Bapak Ibu pulang dan membacanya itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 49, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sana berbicara tentang mimpi dan amarah Raja Nebukadnezar. Pada bagian yang kedua, pada ayat 13 sampai 23 itu berisi tentang doa Daniel dan ketiga temannya. Pada bagian yang ketiga, pada ayat 20 sampai dengan 23 pembacaan kita di sore hari ini, di situ berbicara tentang Daniel memuji Tuhan. Dan pada bagian keempat ayat 24 sampai 29, di sana bicara tentang Daniel memberitakan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita lihat yang pertama. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 itu bicara tentang mimpi dan amarah raja. Bapak Ibu Saudara, dalam cerita ini Raja Nebukadnezar dia bermimpi dan mimpinya begitu lain dari mimpi-mimpi sebelumnya. Mimpi ini membuat Raja Nebukadnezar gelisah. Dia tidak dapat tidur. Bapak Ibu bayangkan Raja Nebukadnezar itu dia punya segala hal. Dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan, tempat tidurnya pun mungkin dijaga oleh bodyguard. Tapi seorang Raja Nebukadnezar ketika dia bermimpi tentang mimpi ini, dia sedikit gelisah, dia takut, dia tidak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, di sana diceritakan raja memerintahkan orang-orang bijak, orang-orang berilmu, tukang sihir, tukang ramal, mari datang supaya mengartikan mimpi raja ini. Pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudara, mereka mencoba menenangkan hati Raja Nebukadnezar. Mereka katakan kepada Raja Nebukadnezar begini, kekalah hidupmu dan ceritakan kepada hamba-hambamu itu mimpi yang kau mimpi itu, dan kami akan memberitahukannya kepadamu. Apa makna dari mimpimu? Bapak Ibu Saudara, ketika raja mendengar kata-kata itu, raja bukan senang, raja marah. Dan raja mengancam bahwa kalau sampai dorang tidak bisa memaknai mimpi raja ini, maka mereka punya tubuh akan dimutilasi. Tidak hanya mereka, tapi keluarga-keluarga mereka, harta kekayaan mereka juga akan dihancurkan jika mereka tidak bisa mengatakan dan mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar ini. Kenapa Raja Nebukadnezar harus bicara begitu kepada mereka Bapak Ibu Saudara? Karena Raja Nebukadnezar ini dia biasa mimpi, dan biasa dia ceritakan mimpinya kepada orang-orang pintar itu, orang-orang berilmu, orang-orang bijak, ahli nujum, ahli sihir. Tapi
mereka menyampaikannya kepada Raja Nebukadnezar, tapi arti itu ternyata tidak terjadi. Dari situ Raja Nebukadnezar menandai bahwa mereka ini suka bohong. Makanya Raja Nebukadnezar bilang, kalau kalian tidak bisa mengartikan mimpi ini, maka tubuh kalian dan keluarga kalian akan dimutilasi, bahkan harta kekayaan kalian pun akan saya hancurkan. Itu yang terjadi dari mimpi Raja Nebukadnezar dan kemarahannya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada bagian kedua, ketika semua orang tidak bisa mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar, ayat 13 sampai 23, ada seorang yang bernama Daniel. Bapak Ibu Saudara, Daniel ini punya kehebatan iman dalam menghadapi krisis kematian. Kenapa dikatakan krisis kematian? Karena sudah ada ancaman dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang pintar di sekeliling kerajaannya. Bapak Ibu Saudara, sebelum dia bertemu dengan Raja Nebukadnezar, pada ayat 13 sampai dengan 23 diceritakan, Daniel berkata dengan cerdik, lembut, elok dan bijaksana ketika dia bertemu dengan Ariok. Ariok ini pemimpin bodyguard raja pada waktu itu. Ariok ini punya tugas untuk melakukan tindakan yang sudah disampaikan oleh raja bagi mereka-mereka yang tidak bisa mengartikan mimpi raja ini, yang waktu itu sedang murka karena dia harus menjalankan perintah raja. Pada ayat 13 sampai 23 Bapak Ibu Saudara, ketika dia setelah dia bertemu dengan Ariok pemimpin bodyguard raja ini, dia dipersilakan untuk menghadap raja. Dan ketika dia menghadap raja, Bapak Ibu Saudara, dia hanya minta waktu dari raja. Mungkin bahasanya, raja kok kasih waktu kah? Supaya saya bisa mengartikan kau punya mimpi, begitu. Bapak Ibu Saudara, setelah dia bertemu dengan raja, Daniel pulang. Daniel kemudian mengajak 3 sahabatnya, Hananya, Misael dan Asaria, untuk berdoa, minta Tuhan bantu mereka untuk mengartikan mimpi ini. Bapak Ibu Saudara, kita lihat pada ayat 20 sampai 23. Dalam keteguhan hatinya, dalam ketenangannya, dalam kasihnya, dalam kelemah lembutannya dan kebijaksanaan yang tidak pernah hilang dari Daniel, dia dapat mengartikan mimpi raja itu. Setelah dia mengartikan mimpi raja itu, Bapak Ibu Saudara, raja menerima apa yang disampaikan oleh Daniel. Malah raja kemudian memuja Daniel sebagai seorang manusia, dan raja juga memuja Allah yang Daniel sembah. Daniel tidak sombong, Daniel tidak tinggi hati, karena dari sekian banyak orang ternyata dia dan teman-temannya mampu mengartikan mimpi raja itu. Bapak Ibu, apa yang dia lakukan setelah dia mampu mengartikan mimpi raja itu? Ayat 20 sampai dengan 23 dikatakan di sana, Daniel memuji-muji Tuhannya. Daniel katakan, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Daniel bilang bahwa dari Dialah Allah, Dia adalah hikmat, sumber hikmat dan kekuatan yang memampukan Daniel dan teman-temannya itu mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Daniel juga berkata bahwa dalam puji-pujiannya kepada Allah, dia sampaikan Allah yang sanggup mengubah saat dan waktu, Allah yang memecat raja dan mengangkat raja, Allah yang memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengertian kepada orang yang pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Daniel mau sampaikan bahwa dalam kemahakuasaan, kedaulatan dan kebesaran Allah, Allah dapat membolak-balikan semuanya, Bapak Ibu Saudara. Daniel juga memuji Tuhannya
Karena dia tahu dia Allah yang sanggup menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada pada Allah yang dia sembah. Dalam puji-pujian pada ayat 20 sampai 23, Daniel membuat sebuah pengakuan Bapak Ibu Saudara. Sebab persoalan yang dihadapi Daniel, dihadapi oleh teman-temannya, dihadapi oleh bangsa pada waktu itu dan orang-orang yang ada di seputaran kerajaan itu sudah terjawab oleh Tuhan. Bapak Ibu, pengakuannya, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Apa yang dipersoalkan raja? Yang dipersoalkan raja adalah orang yang tidak bisa artikan dia pemimpi. Tapi Daniel dan teman-temannya bisa mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar karena hikmat, pengertian, pengetahuan yang Tuhan taruh bagi dia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini, apa yang kita mau dapat untuk kita mau bawa pulang dalam kehidupan kita masing-masing sebagai pribadi, keluarga, tapi juga dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Penerapan bagi kita pada dari ayat 20 sampai dengan 23. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Daniel dan teman-temannya menunjukkan ketaatan dan kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Bagian pertama yang kita belajar dan kita mau bawa pulang dalam kehidupan kita, ketaatan dan kekudusan hidup harus menjadi pola hidup anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara, kita adalah anak-anak pilihan Allah. Sebagai anak-anak pilihan Allah, ketaatan dan kekudusan harus menuntun seluruh perjalanan kehidupan kita. Dalam ketaatan dan kekudusan hidup itulah, maka kita mampu memainkan peran kita, menyatakan karya keselamatan Allah pada situasi-situasi dan kondisi yang sekarang ini. Dalam ketaatan dan kekudusan itu, kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Dalam ketaatan dan kekudusan itu, kita sanggup menjadi garam dan terang di dunia ini. Dalam ketaatan dan kekudusan itu, kita menjadi beda dengan dunia ini. Kita benar ada di dunia, tapi kita orang terasal dari dunia, Bapak Ibu Saudara. Daniel dan 3 temannya adalah pemuda yang suka berdoa, tapi juga punya pendirian yang teguh. Dalam situasi kondisi sekarang ini, ada banyak tawaran bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Mau pilih hidup taat, kudus, mau hidup dalam keteguhan iman kepada Tuhan, ataukah memilih di luar itu. Pilihan kembali kepada kita. Penerapan kedua Bapak Ibu Saudara. Dalam keteguhan hati Daniel dan teman-temannya, Allah turut bekerja melalui Raja Nebukadnezar. Kenapa Allah turut bekerja di situ? Karena Bapak Ibu Saudara, Raja Nebukadnezar memberikan waktu kepada Daniel dan teman-temannya untuk mencari makna dari mimpinya itu. Bapak Ibu dapat lihat itu pada ayat 16 dan ayatnya yang ke-18. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi kita adalah, kalau Daniel dalam ketaatan, kekudusan, dalam keteguhan iman, dalam kerendahan hatinya tunduk di hadapan Tuhan, dan hanya minta hikmat, pengertian dan pengetahuan dari Tuhan untuk mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar, pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan doa-doa kita? Apakah doa-doa kita sekarang ini adalah doa-doa yang paksa Tuhan kah? Ataukah doa dalam tunduk kepatuhan
ketaatan, dan keteguhan iman. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, tindakan Daniel harus menjadi contoh dalam kehidupan iman saya dan Bapak Ibu Saudara. Daniel senantiasa berdoa, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan Yesus selalu menjadi terminal terakhir, ataukah dia menjadi terminal pertama dalam doa kita? Kita belajar dari Daniel ketika dia sanggup melakukan yang dipercayakan raja kepadanya, dia tidak lupa diri, Bapak Ibu Saudara. Dia datang bersyukur dan memuji Tuhan karena dia tahu yang memampukan dia mengertikan itu datang dari Allah sebagai sumber hikmat, pengetahuan dan pengertian itu. Bagaimana dengan kita? Ketika semua bisa kita lakukan, apakah kita datang dan memuji Tuhan, ataukah kita bilang, barang yang saya bikin itu karena saya, barang yang saya bikin berhasil itu karena saya, segala sesuatu yang saya bikin itu karena saya mampu. Bapak Ibu, Daniel tidak melakukan demikian. Yang ketiga, tindakan Daniel yang harus menjadi contoh dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia benar-benar menyatakan kebenaran dan terus mengabarkan tentang Allah bagi banyak orang. Dia menyampaikan itu kepada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar, Bapak Ibu Saudara, dari berdoanya Daniel, dari memuji-muji Tuhan yang dilakukan oleh Daniel, dari Daniel menyatakan kebenaran dan mengabarkan Injil Allah itu. Pada bagian yang kelima, Bapak Ibu Saudara lihat di sana, betul yang disaksikan raja bahwa Allah Daniel adalah Allah segala Allah, Allah yang berkuasa atas segala raja, Allah yang membangkitkan dan meruntuhkan kerajaan. Jikalau Allah Daniel adalah Allah segala Allah, maka hanya dialah yang mampu menyelamatkan manusia. Ini pernyataan dari Raja Nebukadnezar dari 3 hal yang dilakukan oleh Daniel. Raja Nebukadnezar ingin mau bilang bagi kita semua hari ini, dari semua yang Daniel wujud nyatakan itu, dia mau bilang bahwa Allah Daniel itu adalah Allah sumber hikmat, kekuatan, dan pengertian. Kalau seorang Raja Nebukadnezar bisa mengakui Allahnya Daniel, bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara? Sejauh mana pengakuan kita tentang Allah yang kita sembah? Ataukah kita tahu dia pun nama Allah saja dan kita tidak pernah bergaul karib dengan dia? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ingat, Allah itu sumber hikmat dan kekuatan. Di luar Allah kita tidak berarti apa-apa. Di luar Allah kita binasa, dan di luar Allah kita tidak mampu melakukan segala sesuatu. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan menolong kita semua supaya kita terus mencontohi Daniel dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Amin. Diberikan kesempatan memuji Tuhan, pujian dari vokal grup PW Week SGO.
Ambori we amea Ambori we ahmea. Ibu Bapa hari ini mari datang sembahlah Dia. Ibu Bapa hari ini mari datang sembahlah Dia. Firman-Nya terang bagi kita semua. Firman-Nya terang bagi kita semua. Kami datang, kami sembah, kami puji padamu Tuhan. Kami datang, kami sembah, kami puji padamu Tuhan. Agar diberi damai bagi kita semua. Agar diberi damai bagi kita semua. Aidai dirunini merah marota somimai. Aidai dirunini merah marota somimai. Nekai morde mamara betatakiai. Nekai morde mamara betatakiai. Ame rama, ame somi, ame paya wesan pai wau. Ame rama, ame somi, ame paya wesan pai wau. Ambori bombe pewe amea. Ambori bombe pewe amea. Ambori bombe pewe amea. Terima kasih PWWIK SGO untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Engkau Allah sumber hikmat dan kekuatan. Engkau Allah sumber pengetahuan, pengertian. Terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Kami mau belajar dari seorang yang bernama Daniel, yang tetap teguh, mampu, tapi juga tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Meminta untuk Allah menolong Daniel dan teman-temannya mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar yang tidak bisa dijelaskan oleh orang-orang pada waktu itu. Daniel memuji Allahnya, tapi dia terus menyatakan kebenaran tentang Allah yang dia sembah. Terima kasih kami ada di dunia ini Tuhan. Ada banyak sekali tawaran bagi kami. Kadangkala kami juga lupa berdoa.
Kadangkala kami juga lupa memuji, memasyurkan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kadangkala juga kami harus jujur di hadapan-Mu bahwa ada banyak hal yang kami lakukan jauh dari kebenaran-kebenaran Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mampu melakukan ini dalam kehidupan kami. Hamba berdoa dan menyerahkan Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai dan BPPG Klasis Port Numbai periode tahun 2022-2027 yang telah terpilih dalam sidang 16 Klasis GKI Port Numbai. Tuhan menolong, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang telah dipercayakan sebagai pimpinan Klasis GKI Port Numbai. Secara khusus kami mau berdoa untuk Bapak Penatua Jenusi dan Bapak Albert Manuputi dari Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang atas kepercayaan Tuhan lewat pemilihan sidang 16 GKI Port Numbai dipercayakan menjadi Wakil Sekretaris Klasis BPK dan Ketua BPPG Klasis GKI Port Numbai. Tuhan menolong, Tuhan memberkati sukacita yang dirasakan pribadi keluarga, tapi juga sukacita yang dirasakan bersama-sama dengan kami warga Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Hamba berdoa dan menyerahkan persiapan sidang ke-32 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati supaya semuanya juga berjalan dengan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Panitia yang dipercayakan kepada Wik Diaspora, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Hamba berdoa dan menyerahkan para pimpinan-pimpinan bangsa dan negara kami, dari pimpinan pusat sampai ke daerah-daerah, legislatif, yudikatif, eksekutif. Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya hamba-hamba-Mu dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Secara khusus kami yang ada di Provinsi Papua, Papua Barat, kota sampai daerah-daerah terpencil. Tuhan menolong, situasi keamanan kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi beberapa waktu ini. Kami percaya kuasa Tuhan akan berlaku dan kami punya tanggung jawab untuk mendoakan kota di mana kami ada. Sebab kesejahteraan kota di mana kami tinggal juga menjadi kesejahteraan kami semua. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh para pimpinan-pimpinan kami ke dalam tangan pengasihan. Pimpinan Gereja Kristen Injili di tanah Papua, Klasis, Sinode Klasis dan jemaat-jemaat. Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong. Hamba berdoa dan mengucap syukur bersama-sama dengan jemaat karena bulan bina keluarga di bulan September boleh berakhir dengan baik. Terima kasih untuk semua peribadahan yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan pribadi dan rumah tangga dalam pelaksanaan bulan bina keluarga. Panitia pembangunan fisik Gedung Gereja Pengharapan Jayapura, Gedung Serbaguna Gereja Pengharapan Jayapura kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Penyelesaian gedung par aspal, par percetakan kami juga bawa ke dalam tangan Tuhan. Seluruh panitia yang bekerja, Tuhan menolong dan memampukan mereka. Unsur-unsur jemaat dan urusan-urusan tingkat jemaat kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Kehidupan dan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Biarlah semua kami dapat melakukan tugas, tanggung jawab dan peran kami masing-masing di minggu kerja yang baru dengan hikmat, kekuatan, tapi juga pertolongan yang datang dari Tuhan. Para pelayan firman di dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Penatua Siamas yang ada di 9 week pelayanan GKI Pengharapan Jayapura, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Warga jemaat yang sakit, yang ada di rumah-rumah sakit, bahkan dirujuk keluar dari Jayapura untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Bahkan mungkin yang hadir di sore hari ini dalam ibadah, mereka datang dengan beban-beban gumulan mereka, bergumul untuk suami, istri, anak-anak, bergumul untuk orang tua, bergumul untuk tugas tanggung jawab kerja.
bergumul untuk masa muda mereka, bergumul untuk kondisi kesehatan mereka, bergumul untuk ekonomi keluarga dan pribadi mereka. Tuhan tolong jawablah setiap beban-beban gumulan mereka. Janda, duda, orang-orang tua lanjut usia, bapak mama yang sudah pensiun dari tugas tanggung jawab kerja, anak-anak yatim piatu, Tuhan menolong, menjaga dan memelihara mereka, menjadi sahabat pendamping bagi mereka. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati kandungan-kandungan mereka. Kapanpun waktu persalinan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga yang sedang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan jawablah beban-beban gumulan mereka. Majelis jemaat yang bertugas saat ini dari WIK SGO dan semua kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati dan menolong kami. Ada jemaat-jemaat tamu yang juga mengambil bagian bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus juga memberkati hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Selesai ibadah ini kami mau pulang, Bapa antar dan bawa pulang kami kembali dengan selamat dalam terang kasih dan anugerah-Mu, memasuki minggu kerja dan pelayanan yang baru dalam pertolongan, tuntunan dan penyertaan Tuhan. Jangan kehendak kami yang jadi Tuhan, kehendak Tuhanlah yang jadi atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga, sumber hikmat dan kekuatan sejati bagi kami semua. Haleluya, amin. Kita mengakhiri ibadah di sore hari ini, kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 127 ayat 1 dan 2 kita akan menyanyi dalam keadaan duduk, dan ayat yang keempat kita akan menyanyi dalam keadaan berdiri. Benar dan baik semuanya. Benar dan baik semuanya yang diperbuat Allah, dibimbing oleh tangannya, ku tak berjalan salah, di sisinya selamanya ku aman dan selamat, dibimbing dengan hikmat, ku terimalah semuanya yang diperbuat Allah, di jalan kebenarannya ku ikutlah gembala, kekuatan pertolongan diberinya senantiasa, kebenarannya berkuasa, benar kekal semuanya yang diperbuat Allah, selalu baik akibatnya, pun yang ku timbang salah, ku dengarlah panggilannya dan dengan tak bersungut, kehendaknya ku turut. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dalam damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah selesai. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih untuk persekutuan ibadah di sore hari ini. Biarlah kita pulang dengan sukacita dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Selamat hari Minggu dan terimalah salam dari kami. Shalom.